Baik, kali ini kita akan bahas tentang modal kewirausahaan, ya. Modal wirausaha yang tergambar oleh Anda ketika mendengar kata modal apa. Biasanya kebanyakan orang itu berasumsi bahwa ketika mendengar kata modal yang tergambar adalah uang, finansial, ya, atau barang. Memang demikian kan? Faktanya begitu secara teori dan juga secara praktek. Yang namanya wirausaha itu ya butuh modal berupa uang gitu ya. Namun ternyata dalam teori dan praktek pun ada beberapa modal yang tidak terkait dengan finansial atau uang. Jadi ada modal lain yang harus ditanamkan tapi bukan berbentuk uang atau barang. Dan ini bisa jadi modal yang paling utama, modal yang paling besar seperti itu. Oke, berbicara tentang modal kewirausahaan ini, kita ambil salah satu sampel ya yang telah dipraktekkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Anda sudah bisa menebak sahabat yang terkaya. Yes, Abdurrahman bin Auf. Kita coba lihat hadis Rasulullah ya. Hadis Sahih Bukhari yang menjelaskan tentang bagaimana beliau sahabat ini menjadi wirausaha dengan modal awalnya bukan modal finansial. Hadis ini dari Anas bin Malik ya. Beliau berkata, "Qadima Abdurrahman bin Auf fa'akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'din bin Rabi' al-Ansari." Ketika Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah, oleh Rasul dimuakhadkan, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Wa indal Ansari imra'atani. Sa'ad al-Ansari ini mempunyai 2 orang istri. Fa'aradu alaihi ayyunasifahu ahlahu wa malahu. Sa'ad bin Rabi bermaksud untuk membagi 2 ya, istrinya dan hartanya. Jadi istri yang 2 itu akan dia sedekahkan, tanda kutip ya. Sedekahkan 1 kepada Abdurrahman. Hartanya juga akan dibagi 2, setengahnya buat Abdurrahman bin Auf. Faqala, Abdurrahman berkata, "Barakallahu laka fi ahlika wa malika." Semoga Allah memberkahimu pada keluargamu dan hartamu. Dulluni ala suq. Tunjukkan padaku di mana pasar. Gitu ya. Beliau malah minta ditunjukkan di mana pasar. Fa'atasuq, kemudian beliau datang ke pasar. Farabiha syai'an min aqid. Di pasar Abdurrahman mendapatkan keuntungan sedikit ya, syai'an, sedikit, min aqid, dari berjualan akid. Wa syai'an min samnin, dan untung sedikit dari berjualan samin. Fara'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melihat beliau ba'da ayamin, beberapa hari kemudian. Wa alaihi udrun min sufrah, dan di bajunya Abdurrahman bin Auf itu ada bekas bercak ya, berwarna kuning. Biasanya bercak kuning seperti ini adalah dipakai oleh seorang laki-laki yang sudah menikah. Gitu ya. Faqala, Rasul kemudian berkata, "Mahyam ya Abdurrahman." Cie gitu ya. Abdurrahman. Faqala, Abdurrahman kemudian paham dan berkata, "Tazawwajtu ansariyatan." Rasulullah, aku telah menikahi perempuan Ansar. Qala, Rasul kemudian bertanya,
ingin konfirmasi gitu ya. Fama sukta ilaiha, apa maharmu untuknya? Qala Abdurrahman berkata menjawab, wazna nawatin min dhahabin, emas seukuran biji. Qala aulim walau bisyatin, kata Rasulullah, walimahlah meskipun dengan seekor kambing. Kita bedah sedikit ya, yang nanti ada kaitan dengan tema kita. Dari Mekah hijrah ke Madinah, Abdurrahman tidak bawa harta ya. Dia hanya bawa raga dan hati yang ikhlas untuk meninggalkan dunianya ya, meninggalkan dunia kekayaannya demi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ke Madinah. Ketika tiba di Madinah, kemudian beliau sudah di depan mata ada peluang emas ya, yang instan, yang tidak butuh proses cukup panjang ya. Pertama, akan diberikan hadiah istri. Kedua, akan diberikan harta yang cukup banyak. Ini peluang emas loh. Ini kesempatan yang sangat jarang dan ini di depan mata. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak dengan doa yang luar biasa. Semoga Allah memberkahimu pada keluargamu dan hartamu. Abdurrahman malah minta ditunjukkan pasar. Dan pada akhirnya beliau kemudian datang ke pasar. Di pasar beliau bisa berjualan akid dan samin dan mendapatkan keuntungan yang sedikit. Pertanyaannya adalah dari mana Abdurrahman bisa mendapatkan produk bernama akid dan samin? Akid itu ya susu yang dikeringkan yang menjadi semacam biskuit, makanan yang kering gitu ya. Kalau samin itu ya susu yang diproduksi menjadi produk mentega. Nah, dari mana coba? Kan dari Mekah ke Madinah dia nggak bawa harta. Nah, seseorang yang punya produk ya, tidak dengan pembelian di awal, itu ya biasanya kita sebut dengan istilah konsinyasi kan? Konsinyasi. Pertanyaannya adalah ketika Anda supplier, ketika Anda orang yang punya produk dan Anda akan kerjasama dengan orang lain dengan sistem konsinyasi, Anda kasih barang duluan, nantilah bayarnya. Kira-kira Anda pilih orang yang bagaimana? Ya, sepakat dengan saya, Anda pasti akan pilih orang yang jujur dan amanah. Ya, jujur dan amanah. Ini adalah hal yang sangat fundamental dalam bisnis, dalam usaha. Oke, berarti kita sependapat ya, clear bahwa Abdurrahman itu mempunyai sifat jujur dan amanah. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana si supplier itu yakin gitu ya? Bagaimana orang yang punya barang itu yakin bahwa beliau adalah orang yang amanah dan jujur? Kira-kira apa jembatan si supplier ini yang punya barang ini percaya bahwa beliau adalah orang yang jujur dan amanah? Apa jembatan antara orang tersebut kepada Abdurrahman? Jembatannya adalah kemampuan komunikasi bisnis Abdurrahman bin Auf, kemampuan negosiasi bisnis. Dengan mengkomunikasikan ya, dengan negosiasi, pada akhirnya orang kemudian bisa percaya. Dan pada akhirnya dia bisa mendapatkan produk akid dan samin, berjualan hari itu dan berhasil mendapatkan untung meskipun sedikit karena maklum sistem konsinyasi gitu ya.
Kemudian setelah beberapa hari tiba-tiba, ini nggak sampai bulanan ya, ba'da ayyamin gitu ya, nggak sampai bulanan, tiba-tiba Abdurrahman malah sudah menikah dengan seorang perempuan Ansor. Padahal ya, untuk menikah itu butuh modal finansial gitu. Rasul menyaksikan seolah-olah begitu kan. Nah, dari mana uangmu gitu ya? Boga duit di mana? Geus kawin deui nah gitu kan, kalau kita bilang seperti itu. Dan ternyata benar. Abdurrahman menikah dengan seorang perempuan Ansor itu tidak gratis ya. Tidak gratis ya. Ya, Abdurrahman menikah dengan seorang perempuan itu tidak gratis, tidak dibiayai oleh siapapun. Tapi Abdurrahman menikah dengan uangnya sendiri. Pertanyaannya adalah berapa modalnya begitu ya? Nah, Rasulullah kemudian bertanya, "Famasukta ilaiha?" Apa maharmu untuknya? Nah, ternyata Abdurrahman itu mengira-ngira wazna nawatin min dhahabin, emas seukuran biji. Pertanyaannya adalah, jika kita ditaksir, kalau kita taksir ya, kalau ada emas seukuran biji apa yang tergambar saat itu? Saya percaya yang tergambar itu, yang tervisual adalah biji kurma. Seandainya Abdurrahman bin Auf ini menikah dengan seorang perempuan Ansor, maharnya emas sebesar biji kurma. Kira-kira itu emas sebesar biji kurma berapa gram? Ada nggak 10 atau 20 gram atau lebih? Ya. Oke lah, kita taksir ya, misal 20 gram. Oke, 20 gram emas. Kalau hari ini, konteksnya hari ini, kita konversi dengan harga emas saat ini berapa? Bulatkanlah, kalau hari ini harga emas 1 juta rupiah. Berarti mahar Abdurrahman itu 20 gram emas kali 1 juta. 20 juta rupiah. Itu beliau berhasil dapatkan selang beberapa hari setelah datang ke Madinah, setelah beliau memulai usaha dagang akid dan samin. Gak sampai sebulanan. Kira-kira usaha apa ya? Usaha bagaimana gitu ya? Usaha bagaimana ya yang bisa menghasilkan profit, net profit 20 jutaan dalam jangka waktu tidak sampai sebulan. Asumsinya ketika ada sebuah profit, net profit 20 juta misalnya, kita asumsikan keuntungan itu adalah 20% misalnya ya, 20% misalnya, berarti berapa total omsetnya? Saya kira rata-rata mungkin 100 juta. Jadi Abdurrahman bin Auf itu usaha ya, kalau dikonversikan ke rupiah ya, dengan asumsi tadi profitnya 20 juta sebesar emas sebesar biji kurma. Itu Abdurrahman bin Auf tidak sampai sebulan itu mendapatkan omset di atas atau kisaran 100 jutaan. Padahal di awal tidak punya modal finansial. Di awal tidak punya harta untuk bermodal. Tapi beliau dalam jangka waktu tidak sampai sebulan berhasil mendapatkan omset dan keuntungan yang sangat besar. Oke, kita bahas sekarang kepada modal kewirausahaan. Kira-kira dari hadis ini apa yang dapat kita petik? Temanya ya terkait dengan modal wirausaha. Ya, bahwa ternyata ada modal yang sangat fundamental di luar modal finansial. Dan cenderung ini harus dimiliki, harus ditanamkan di awal. Apa itu? Ya, gitu ya, apa itu? Pertama adalah modal kemauan. Oke.
Pertama adalah modal kemauan, will. There is will, there is a way. Ini pepatah lama kan begitu ya. Ketika ada kemauan, maka di sana ada jalan. Bahkan dalam pepatah Arab pun demikian kan, manjada wajada. Siapa yang punya kemauan keras, siapa yang sungguh-sungguh wajada, dia akan sukses. Dia akan mendapatkan hasil yang dia harapkan. Jadi ini yang pertama dulu gitu ya. Kemauan yang sangat kuat. Karena nanti ketika kemauan yang sangat kuat diaktifasi, itu bisa menghadirkan yang namanya kemampuan. Oke, bukan kemampuan dulu kan? Karena banyak orang yang mampu tapi tidak mau. Orang yang punya kemampuan tapi tak punya kemauan. Namun kalau diawali dengan kemauan yang sangat kuat, maka nanti bisa menghadirkan kemampuan. Karena kemauan yang kuat cenderung akan mengarahkan dirinya untuk belajar. Ya, dan belajar ini akan mengantarkan orang pada kemampuan. Begitu. Ya. Gitu ya. Kemauan plus kemampuan. Nah, kemudian yang kedua, dari kisah Abdurrahman bin Auf ini, modal selanjutnya adalah apa? Ini, integritas. Oke, integritas. Mempunyai sifat jujur dan amanah. Dan konon kabarnya, amanah ini menjadi hal fundamental dalam usaha. Ya. Bisa berjalannya usaha bisnis, kerjasama dengan partner, itu adalah karena faktor amanah, jujur dan amanah. Bahkan ada sebuah hadis yang sering ya diangkat oleh para ahli ekonomi Islam. At-tajirus suduqul amin ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada. Pedagang yang jujur dan amanah bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Ya, saking luar biasanya tuh. Ya, endingnya itu luar biasa. Jadi ini sudah dilihat bahwa modal awal yang ditanamkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf ini bukan finansial, tapi apa? Tapi mental. Kemauan yang sangat kuat, kemudian juga integritas diri yang sangat luhur, itu yang menjadi hal luar biasa. Maka hari ini ketika Anda mau, ya ingat mau ya, ingin gitu, mempunyai usaha yang ujungnya tidak dinafikan, ingin punya profit yang gede, ingin punya harta yang banyak, yang pertama-tama Anda tanamkan modal kemauan, will, ya, jeda, ya. Kemudian miliki integritas, silakan dibuktikan, ya. Kemauan kuat itu ya luar biasa kan. Ketika ditolak karena dia kuat kemauannya, nggak apa-apa, cari yang lain aja. Ditolak, nggak masalah, cari yang lain. Kalau dia akan berbisnis dengan yang mau gitu kan, seperti itu kan. Colonel Sanders dan seterusnya itu adalah contoh. Ditolak berapa kali pun nggak masalah. Kenapa? Karena ada yang namanya hukum probabilitas. Kemungkinan yang sangat kuat terjadi. Ketika Anda melemparkan dadu dan Anda ingin angka 3 yang keluar, bagaimana caranya agar angka 3 itu keluar? Lemparkan dadu sesering mungkin, nanti ada faktor keberuntungan. Itu kan? Ya, ditolak, terus lanjutkan karena suatu saat ada yang tidak menolak, ada yang menerima. Begitu, kemauan yang sangat kuat dan integritas yang cukup luhur, ya, akhlak yang mulia, sikap yang baik, ucapan yang santun, penghargaan dan seterusnya, itu menjadi faktor
utama. Modal di awal itu. Maka selanjutnya ketika Abdurrahman bin Auf ini ya mempunyai usaha yang cukup maju, selanjutnya beliau baru bermodal finansial. Untuk apa? Untuk scale up. Ya, untuk membesarkan usaha. Sistemnya sudah berjalan dengan baik, maka dia duplikasi, kemudian perbesar usahanya. Gitu ya, gitu. Baik, sekarang kita lihat ya definisi modal berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia. Pertama adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya. Harta benda, uang, barang dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya. Ini menurut KBBI. Yang kedua adalah barang yang digunakan sebagai dasar atau bekal untuk bekerja, berjuang dan sebagainya. Jadi, menurut para ahli bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa modal itu ada dua jenis. Pertama ada modal uang, kedua ada modal barang. Kedua-duanya diperuntukkan untuk mendapatkan keuntungan atau kekayaan yang sebesar-besarnya. Gitu ya. Oke, sekarang menurut para ahli, menurut Alam S, modal adalah segala sumber daya hasil produksi yang tahan lama dan dapat digunakan sebagai input produktif dalam proses produksi berikutnya. Ivan Lestari, modal adalah tiap-tiap hasil atau produk yang digunakan untuk menghasilkan produk selanjutnya. Gitu ya. Kemudian Sugiharto, modal adalah seluruh aktiva perusahaan yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan. Jadi ya, dari kamus kemudian ke para ahli itu hampir semuanya menyebutkan bahwa modal itu adalah hal yang fisik, ya, hal yang nampak, uang dan barang atau sumber daya gitu. Ya, memang begitu kan, karena nanti di lapangan kan seperti itu. Ya, oke lah di awal kita nggak punya modal uang, ya pinjam barang atau konsinyasi. Tapi lambat laun kalau kita sudah ingin membesarkan usaha ya harus siapkan modal ya. Cuma nanti tekniknya ada teknik ya. Apakah uang kita atau uang orang yang kita gunakan? Itu nanti teknik dalam melakukan atau mencari permodalan. Nah, secara substansi, secara konklusi bahwa modal dasar kewirausahaan itu adalah segala sumber daya, hasil produksi maupun seluruh aktiva perusahaan yang digunakan dalam memulai wirausaha. Ya. Jadi itu yang menjadi konklusi dari modal wirausaha itu. Nah, secara umum kita akan melihat ada dua bentuk modal. Pertama modal yang wujud, kedua modal untuk kebutuhan. Modal yang wujud itu diantaranya adalah tadi di awal disebut ya, ada kemauan, kemudian kemampuan, dan intelektual. Punya kemauan kuat, kemudian berubah jadi kemampuan, dan ini ditopang oleh intelektual, karena seorang wirausaha itu harus punya kecerdasan intelektual dalam usahanya gitu ya. Gak mungkin orang sukses kalau bodoh, gak mungkin ya. Sekalipun kebanyakan hari ini pengusaha besar itu adalah lulusan, mohon maaf ya, lulusannya nggak sampai misalnya SMA atau paling tinggi di SMA misalnya. Ada yang SD, bahkan ada yang tidak sekolah. itu nggak bisa disebut bodoh, enggak ya, gitu ya. Makanya dia sukses juga karena dia punya intelektual dalam bidang usahanya begitu. Orang kampung dulu ya, kakek saya, buyut gitu kan,
Itu pengusaha-pengusaha di kampung, padahal sekolahnya nggak sampai tinggi. Kenapa sukses? Ya karena dia punya intelektual, punya kecerdasan dalam usaha, dalam bidangnya masing-masing, begitu. Gitu ya. Nanti kita bisa pelajari model, ya, role modelnya seperti apa. Karena banyak pengusaha-pengusaha yang tidak tinggi pendidikannya, tapi dia punya kecerdasan yang luar biasa dalam bidang usahanya. Kemudian adalah modal insani, kewirausahaan. Ya. Pertama modal sosial, kedua modal mental dan moral. Orang yang punya sosial yang tinggi cenderung dia bisa sukses. Orang yang supel, gampang komunikasi, akraban, tidak pemalu kan, pemberani, banyak kolega gitu, banyak teman, banyak akses. Pokoknya dia pandai bersosial dengan siapapun. Itu cenderung dia akan mudah untuk meretas suksesnya. Kebayang nggak orang yang mau berjualan pemalu? Ya, coba. Itu saya kira akan agak jauh gitu ya. Bahkan mungkin sangat jauh dengan keberhasilan. Maka harus dimiliki modal sosial yang sangat tinggi kalau kita ingin punya usaha yang sukses. Ya. Kemudian mental dan moral. Tadi kan mental dan moral itu sangat-sangat luar biasa. Integritas itu adalah hal yang sangat fundamental dalam usaha. Kemudian masih dalam bentuk modal wujud itu adalah motivasi. Motivasi yang tinggi. Kalau kita bicara motivasi, ya kita bisa bicara yang namanya strong why. Kenapa? Ya. Alasan terkuatnya kenapa? Gitu ya. Jadi kalau kita ingin punya motivasi kuat, tinggal tanya pada diri kita, kira-kira saya harus melakukan hal ini, alasan terkuatnya apa? Gitu. Karena alasan terkuat ini, the strong why ini akan mampu membuat kita lebih semangat, lebih keras dalam berjuangnya, begitu. Tidak loyo, tidak leha-leha, dia akan terus berjuang dengan sangat luar biasa karena punya the strong why. Ibarat orang, mohon maaf ya, orang maling misalnya. Kok berani dia maling? Gak takut kedapatan warga? Gak takut nanti kalau ketangkap warga itu disiksa misalnya, dihakim sendiri oleh warga masyarakat? Bahkan nggak takut kalau nanti pada saat malingnya kedapatan dan akhirnya warga menyerang sampai hilang nyawa? Ya, pasti takut lah gitu ya. Tapi kenapa dia berani maling? Kenapa dia berani untuk mengambil harta orang dengan paksa? Karena maling pun punya the strong why. Maling pun punya alasan yang kuat. Ya, dari sini jadi kita sudah dibangun mindset ya. Pemenang itu tidak mencari alasan. Ya, pecundang mencari alasan. Saya tidak sepakat. Bahkan keliru. Pemenang itu, orang yang sukses itu justru harus mencari alasan. Kenapa harus sukses? Nah, gitu alasannya. Ya. Jadi saya nggak sepakat dengan sebuah jargon ya. Pemenang itu tidak mencari alasan, tapi mencari solusi. Ya. Pecundang itu orang yang mencari alasan. Saya nggak sepakat. Justru orang pemenang, orang sukses itu harus mencari alasan kenapa dia harus menang, kenapa dia harus sukses. The strong why, begitu. Ya, maka untuk menumbuhkan motivasi yang sangat kuat, tinggal tanya pada diri masing-masing, apa alasan terkuat saya harus melakukan hal ini? Apa alasan terkuat saya harus berbisnis, berusaha dan sukses dan kemudian kaya raya? Ya. Agar kita termotivasi. Kemudian bentuk modal kebutuhan usaha ya, yang kedua.
Ini pun ada 3 macam. Pertama adalah investasi awal, ya. Kedua modal kerja, ketiga operasional. Di awal kalau kita sudah punya finansial kan, hasil dari usaha di awal, kemudian kita ingin bangun usaha yang lain, maka di awal kita punya investasi. Misalnya kalau bangun konveksi nih, beli tanah, pakai modal kan. Apakah itu investasinya uang kita atau orang lain? Nanti ada sistem kerjasama yang lain kan, musyarakah, sistem investasi begitu ya. Kita buka bisnis plan, tawarkan kepada investor. Kalau investor tertarik, maka uang mereka yang kita gunakan. Kita mudharib, mereka sohibul mal. Jadi kita menggarap bisnis itu dengan uang orang lain, bukan uang kita, begitu. Kalau kita punya uang, ya uang kita, itu sangat luar biasa kan gitu ya. Yang pertama investasi awal, bangun konveksi, beli tanah, kemudian juga bikin bangunan, siapkan mesin dan sebagainya, tek bengek A sampai Z kebutuhan awal untuk memulai usaha. Kalau sudah beres, nanti kan kita hire karyawan, SDM perusahaan kan, SDM bisnis. Nah, itu namanya modal kerja, modal yang kita gulirkan untuk membuat sebuah produk. Atau modal yang kita gulirkan untuk membeli sebuah produk. Kalau buat produk itu jenisnya manufaktur kan, produksi. Kalau beli produk itu adalah trading. Nah, gitu. Jadi modal kerja itu modal yang kita gulirkan ya untuk menghasilkan atau untuk mendapatkan sebuah barang dagangan. Dan ini intensitasnya ya bahkan bisa harian. Tiap hari belanja kan begitu, ada yang mingguan, ada yang bulanan, tergantung usahanya masing-masing. Itu. Kemudian ketiga adalah modal operasional. Modal untuk bayar listrik, untuk transportasi, ya. Kemudian untuk gaji karyawan, ya. Non produksi misalnya yang sifatnya tetap atau fixed cost. Kemudian juga ada variable cost yang lain, itu termasuk operasional di luar modal yang kita gulirkan untuk pengadaan sebuah barang. Itu namanya modal operasional. Jadi demikian ya pembahasan kita tentang modal. Kesimpulannya adalah ada 2 macam modal. Pertama ada modal yang metafisik, ya, modal kemauan, modal intelektual, modal integritas, sosial, mental, motivasi dan seterusnya yang tidak terlihat kasat mata. Kedua ada modal metafisik, ya, finansial, ya, finansial ataupun barang, uang dan barang. Nah, maka kita pun perlu dua-duanya gitu ya, dua-duanya. Bagi yang mau memulai usaha dari nol, modal yang pertama yang wajib ditanamkan, kemauan yang kuat, modal sosial yang kuat, mental, integritas, moral yang sangat kuat, motivasi yang sangat kuat, itu yang harus ditanamkan di awal. Kalau nanti sudah punya penghasilan, maka penghasilan tersebut jangan dihabiskan, siapkan untuk modal pengembangan usaha nanti. Karena lambat laun, kalau kita ingin scale up, tetap kita butuh yang namanya finansial. Meskipun ya bukan uang kita, tetap kita butuh. Gitu. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, seorang muslim itu ketika dia punya kesempatan berbuat kebaikan, maka ambil ya. Kalau Anda punya keyakinan Anda bisa berbuat baik dengan usaha, ambil, jalankan usaha ya. Jadilah orang yang sukses, orang yang punya kekayaan, dan kekayaannya harus dan wajib barokah. Gak boleh tidak barokah, harus barokah.
ya, bertambah kebaikan dunia dan akhirat, maka pastikan usaha Anda itu terbebas jauh dari yang namanya pelanggaran syariat. Ya, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Jangan berjualan di pasar kami kecuali orang yang benar-benar paham pada agama. Ini kata Umar. Kenapa disyaratkan paham agama? Agar terbebas dari pelanggaran, agar tahu mana yang haram, mana yang tidak, agar tahu mana yang syubhat, mana yang tidak, agar tahu mana yang benar dan mana yang salah. Demikian, terima kasih. Rabbana fiq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.